Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Tergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kepala sekolah, Bapak Ibu dan Guru SDN 1 Sumber Agung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita selalu diberi rahmat Allah hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SDN 1 Sumber Agung ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dalam yang akhirat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan saya. Di sini saya akan berbagi praktik baik. Saya sedikit berbagi materi yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Saya di sini sedikit saja berbagi. Bukan saya berdiri di depan ini bukan karena saya lebih pintar atau lebih tahu, tapi karena saya lebih dahulu mendapatkan materi ini daripada Bapak Ibu. Mungkin di lain tempat Bapak Ibu juga sudah mendapatkan materi ini, tapi izinkan saya untuk berbagi menyampaikan materi ini di forum komunitas belajar kita ini. Baik, yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Capaian umum modulnya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, menghubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah dan berpihak pada murid. Jadi semuanya harus berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini adalah sekolah yang kita cita-citakan. Muridnya memiliki, salah satunya muridnya memiliki kompetensi dan karakter Pancasila, pembelajaran yang berpusat pada murid, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan, pendidikan efektif, rumah belajar berbagi dan berkolaborasi, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah. Selanjutnya, topik-topik yang akan kita pelajari ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi lingkungan dan penghargaan dan restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum ke sini, coba kita berbagi dulu. Misalnya Bu Nevi sama Bu Amina ya, bisa minta ke depan sebentar. Misalnya benda ini digenggam oleh Bu Nevi. Jadi sedaya upaya mungkin Bu Nevi menggenggam benda ini. Dan Bu Amina sedaya upaya mungkin membujuk Bu Nevi untuk membukanya. Jadi cara Bu Amina untuk membujuk Bu Nevi ini boleh dengan kasar, dengan hardikan atau apa, bagaimana caranya? Jadi coba silakan. Dari sini, terima kasih Bu Nevi, Bu Amina. Jadi dari sini tadi kita bisa tahu apakah Bu Nevi membuka kepalan tangan dengan alasannya apa?
alasannya membuka kepala tangannya tadi? Karena diminta atau dibujuk Bu Armina untuk meminta, berarti ada respon dari luar, ya. Jadi ternyata bujukan Bu Armina bisa mengarahkan, mengontrol Bu Devi untuk membukanya. Tapi sebenarnya kalau tidak diminta Bu Armina untuk membuka, apakah Bu Devi mau membukanya? Tidak, karena kontrol itu terdapat di dalam diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Walaupun kita dibujuk, mohon maafnya tangan kita dipukul, kalau kita mengarahkan tangan kita tidak dibuka, ya kita tidak membuka. Tapi kalau ada faktor eksternal yang mempengaruhinya, itu yang mempengaruhi kita. Jadi kembali lagi ke topik kita. Jadi kita ada stimulus responnya dan ada teori kontrolnya. Jadi stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang dengan orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah ini sering terjadi pada kita? Jadi mohon maafnya saya juga begitu. Jadi kadang saya menilai Bu Erna itu manis. Saya ingin Bu Ratna, Bu Melva, Bu Okta menilai juga seperti itu. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Orang tidak akan sama menilai. Penilaian kita terhadap orang tidak akan sama dengan orang menilai terhadap budaya tersebut. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang nyata teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak akan bisa mengubah itu. Jadi kita yang hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang itu juga. Terus ada stimulus respon yang selanjutnya. Perilaku buruk selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya anak itu mengejek nama orang tua temannya. Kita selalu melihat anak ini berbuat jelek. Itu adalah suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi pasti ada tujuannya kenapa anak itu mengejek nama orang tuanya. Itu teori kontrolnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Responnya seperti itu. Tapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak Bu Devi, sebenarnya kalau tidak ada rayuan dari Bu Arlina, dia tidak akan tergerak untuk membuka kepala tangannya, karena Bu Devi sendiri yang mengontrol mau membuka atau tidak. Itu karena kita yang akan mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Responnya stimulus responnya seperti itu. Pada kenyataannya tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita merayu orang, ternyata kita merayu orang tersebut tidak mempan, jadi kita memaksa. Ya, kita sering seperti itu. Tapi teori kontrolnya itu tidak akan berhasil, tapi berkolaborasi. Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya dirayu Bu Nevi nggak mempan, jadi kita Bu Arlina berkolaborasi dengan Bu Nevi, jadi memberikan pilihan-pilihan baru. Buka aja namanya, nanti isinya kita buat bersama-sama. Mungkin seperti itu lebih bisa diterima oleh Bu Nevi daripada dipaksa buka. Nanti akan jadi pandangan Bu Nevi ke Bu Arlina akan jelek. Model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi kalau mungkin Bu Arlina berpikir setelah Bu Nevi membuka tangannya, dia berpikir akan aku sudah menang, sudah mengalahkan Bu Nevi. Padahal salah. Dari kontrolnya menang semuanya. Dalam hati Bu Nevi, saya menang, saya bisa mengalahkan ego saya untuk tidak membuka tadi. Egonya dikalahkan karena dia sudah memenangkan dirinya untuk bersedia membuka tangannya. Ini teori stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya kita masuk tentang disiplin. Ya. Di sini disiplin itu mungkin Bapak Ibu lebih senior lebih tahu daripada saya, tapi yang saya pelajari adalah disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu
asal berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin dan ditulis Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat orang yang baru potensinya menuju sebuah tujuan yang kita hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata kecenderungan umum adalah disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Padahal awalnya adalah untuk mencapai suatu tujuan. Tapi kalau lambat laun disiplin itu terkesan kayak kita dipaksa. Nilai-nilai kebijakannya adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nilai-nilai kebijakannya mendapatkan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Glasser tahun 1998. Nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, ini mari kita bertukar pendapat. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak, kenapa Bu? Karena saya dikasih itu, karena anak saya sudah di depan, tapi tetap dia mengajar itu tidak bisa baca. Berarti hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kalau ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang setuju, kadang bisa, kadang tidak, kadang mempan dan kadang berhasil dan tidak berhasil. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Membuat anak merasa bersalah dampak lebih ringan daripada menghukum. Merasa bersalah. Teori motivasi perilaku manusia ada dari dalam dirinya, ada dari luar dirinya. Jadi yang dari luar dirinya yaitu motivasi eksternal namanya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya di sini peraturannya harus memakai sepatu warna hitam, jadi pasti anak itu akan memakai sepatu warna hitam karena takut kalau ada peraturan pasti ada hukuman yang kalau dia melanggar. Nah, berarti karena ini ada motivasi eksternalnya, karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman. Terus ada juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya di suatu kelas dikasih penghargaan, yang datangnya pagi nanti dapat bintang, dapat stiker. Nah, seperti itu pasti anak-anak akan berlomba datang pagi untuk mengumpulkan stikernya, untuk mengumpulkan bintangnya. Itu berarti motivasinya dari motivasi eksternal. Jadi kalau motivasi internalnya dari dalam dirinya adalah untuk menghargai dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini jarang mungkin ada, mungkin jarang terjadi. Itulah tujuan disiplin positifnya. Menurut pihak Dewan Pengarah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kalau masih kita harus
memakai sepatu warna hitam. Ternyata dia tidak mau memakai sepatu warna hitam, berarti dia tidak mentaati aturannya. Tapi kalau dia dengan senang hatinya, dengan kemauan dirinya memakai sepatu warna hitam tanpa harus diperintah, berarti dia sudah merdeka karena tidak ada yang memerintah dia. Di sini ada menurut Al-Fiqh tahun 1993 dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Namanya eksternal. Akan ada faktor ketergantungan dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi dia kalau sudah pagi dikasih bintang, besok lagi nggak dikasih bintang, dia akan berebut mencari bintang. Suatu saat di naik fase, naik kelas, gurunya tidak ngasih bintang, dia akan santai-santai saja. Dia tidak ada motivasi untuk berupaya mendisiplinkan dirinya. Nah, ini akibat dari penghargaan. Pengaruh jangka pendeknya, penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan atau dapat kurang lebih menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi kerapatan, penghargaan dapat mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dari dalam diri, karena dia akan dapat penghargaan, berarti dia lebih ke motivasi itu dari eksternal, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kesadaran dirinya bahwa kewajiban dirinya harus berangkat pagi, bukan dari dalam dirinya karena berusaha mendapatkan bintang atau stiker. Itu kejelekan dari penghargaan. Jadi bagaimanakah kita memberikan penghargaan? Apakah tidak boleh? Tapi jangan diumumkan di depan semua siswa. Jadi di dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, jadi sendiri-sendiri saja. Jadi agar tidak menghindari kecemburuan sosial bagi para siswa yang jarang mendapat penghargaan juga. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi semua murid diberi pengakuan. Tapi kan dia tidak ada kelebihannya. Kita sebagai guru wajib mengenali karakteristik murid ini. Jadi pasti dia punya kelebihan di balik semua kekurangan dia. Jadi beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, contoh pengakuannya tidak usah hadiah atau tidak usah stiker, cukup dengan kata-kata apresiasi saja sudah cukup. Misalnya melihat temannya yang menyapu, kemarin saya perhatikan Mas Enak ini bisa sekali pada saat temannya membantu nyapu. Itu bagi murid sudah termasuk penghargaan yang luar biasa. Jarang-jarang gurunya sampai ngomong seperti itu, saya pun jarang. Saya menghargai kepedulianmu saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu saja sudah merupakan penghargaan atau pengakuan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di pantai. Jadi, ayo ambil sampahnya. Kalau kita seperti itu, dia akan merasa diperintah terus. Tapi kalau melihat dia memungut sampah, kita beri apresiasi seperti itu, dalam dirinya akan timbul rasa senang, bangga diperhatikan sama gurunya. Nah, tindakan guru seperti ini, ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu kan kalau dia melanggar peraturan. Nah, konsekuensi misalnya saya mencoret-coret atau saya menjatuhkan buku Bu Armina di parit, jadi sampai basah. Konsekuensinya saya harus mengganti, bukan dihukum, namanya itu mengganti. Tapi kalau misalnya saya terlambat masuk kelas 20 menit, nah padahal harusnya peraturan
terlambat, itu bisa termasuk hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini misalnya pas zamannya COVID. Terus murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena peraturannya sepatunya warnanya hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita konsekuensi ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman karena dia melanggar peraturan. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat tadi, jadi hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker karena peraturannya waktu COVID harus menggunakan masker. Menggantikan kertas teman benar, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Kenapa kok dia terlambat kok bukan hukuman? Karena di PJOK olahraga kan harus ada pemanasannya. Karena dia sudah ketinggalan, berarti dia ketinggalan waktu teman-temannya sudah pemanasan. Nah, ini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi ini yang baru bagi saya dan mungkin bagi Bapak Ibu di sini, restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman akan timbul rasa tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi waktunya jangka pendek aja, nggak terlalu sakit hatinya. Restitusi, kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Terus kalau hukuman, korbannya mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban dapat diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Terus kalau hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid akan tidak nyaman. Terus tapi kalau kita menggunakan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, ini dari tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, yang baru adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi bisa, kalau menurut katanya pembayaran kembali, penyerahan bayaran yang masih tersisa, seperti itu. Kalau dicari maknanya seperti itu. Tapi kalau dalam pendidikan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka, ke kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi murid itu melakukan kesalahan dan dia mencari solusi sendiri untuk masalah yang dia alami dan membantu murid juga untuk berpikir. Jadi ingin menjadi seperti apa mereka, bagaimana mereka juga melakukan orang lain. Ciri-cirinya belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau restitusi
Terus memperbaiki hubungan, kita menawarkan solusinya, bukan memaksa. Kalau hukuman kan kamu harus lari 10 kali, itu pemaksaan kita. Tapi kalau konsekuensi, kamu mengganti buku temanmu, kita yang mengarahkan mereka. Tapi kalau restitusi, kita menawarkan solusi apa yang dapat mereka cari untuk dirinya sendiri. Restitusi diri adalah cara yang terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokusnya pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas. Jadi di kelas-kelas sudah dibuat peraturan-peraturan ya. Kenapa kok di sini keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi di kalimatnya kalau bisa diganti jadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk apa itu? Maksudnya kalau kita mengendarai motor harus pakai helm karena untuk keamanan, keselamatan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan? Kenapa dijadikan peraturan membuang sampah pada tempatnya? Padahal nilai kebajikan yang akan kita tuju adalah untuk kebersihan, kesehatan, keindahan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat masuk kelas? Kenapa harus dibuat peraturan? Kenapa tidak dibuat keyakinan kelas saja? Karena tujuan yang kita ingin kita capai adalah tepat waktu, disiplin. Ini kalau keyakinan kelas ini akan menjadi motivasi intrinsik dalam diri siswa itu sendiri. Jadi dia tidak terpengaruh pada peraturan atau motivasi eksternal. Nah, keyakinan kelas misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu wajib. Tapi kenapa tidak kita ganti keyakinan kelas yang kita yang kita tujukan? Kalau mereka tidak mengembalikan berarti tidak memiliki tanggung jawab. Berarti keyakinan kelas yang kita tuju adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, ada kata dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas mereka akan kita menawarkan kepada mereka apa yang harus kita sepakati di kelas ini. Jadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada juga anak itu bisa menghormati orang lain tapi tidak menghormati dirinya sendiri. Contoh, misalnya pas dulu saya mengajar kelas 5, si Jihan itu tidak menghormati dirinya dengan membuka roknya seperti itu mungkin dia menghormati orang lain, tidak membuka rok temannya tapi dia membuka roknya sendiri. Itu berarti dia tidak menghormati dirinya sendiri. Jadi kita buat keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa? Keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain. Jadi kalau kita 15 menit belum datang, misalnya kita sudah mulai, kita jam 7 sudah mulai, ternyata masih ada murid yang terlambat, berarti kan nanti kita berburu mengulang lagi pelajaran yang dijelaskan kepada teman yang terlambat tadi. Berarti kita tidak menghormati hak-hak teman-teman yang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Misalnya dilarang menggunakan narkoba, tujuannya kan juga untuk kesehatan. Bahasanya diperhalus, jadi mungkin anak itu akan tidak merasa terkekang kalau mau bahasa keyakinan. Bergantian atau mengantri, kita menghormati orang lain, menghormati orang lain. Gunakan masker untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, karena itu untuk keselamatan atau untuk keamanan. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Tepat waktu, mengucapkan salam. Nanti kita tawarkan ke murid-murid saja, jangan kita yang membuat peraturannya. Jadi kalau kita yang membuat peraturannya, mohon maafnya iya kalau anak itu ingat. Tapi kalau mereka yang mengusulkan, akan membekas dirinya bahwa aku yang mengusulkannya, saya yang mengusulkannya, dan saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia itu punya kebutuhan. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan primer. Bertahan hidup itu termasuk makan, pakaian, rumah. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apakah kebutuhan kita cuma itu? Tidak. Kita juga perlu kasih sayang. Kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Selain itu kita perlu penguasaan. Bukan harus menguasai yang seperti kita harus jadi pemimpin semuanya, tidak. Di sini bukan seperti itu. Kita perlu kesenangan. Kita juga perlu kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu: bertahan hidup, rasa kasih sayang dan ingin diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, kebutuhan perilaku siswa: memukul teman yang menghinanya. Jadi dia memukul temannya. Apakah kebutuhan yang ingin dia penuhi? Dia punya kekuasaan, karena aku dipukul, aku punya hak untuk membalas. Nah, berarti kebutuhan hidup yang diinginkannya adalah kekuasaan. Ya, dengan restitusi kita bertanya, bukan kita memukul, kenapa kamu pukul temanmu? Salah apa dia? Kalau kita menghakimi seperti itu, siswa akan lebih tidak akan membuat jerak, intinya tidak akan membuat jerak. Jadi mungkin kita bisa bertanya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Kita tawarkan kepada dia, mungkin dia akan berpikir gimana ya, seperti itu. Terus kalau siswanya menyebarkan gosip tentang teman sekelas, nah, yang gosip bukan orang tua kita saja, bukan guru saja yang gosip, anak-anak itu juga suka gosip. Nah, kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan si A, nah mungkin ada orang yang akan suka sama saya, karena tadinya mau suka si A, karena udah saya jelekan, dia gak jadi suka, dia akan berlari suka sama saya. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah cinta dan kasih sayang. Tapi kan itu gosip terus, nggak boleh seperti itu, bukan seperti itu. Tapi pertanyaan yang kita ajukan adalah, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak kebahagiaan, merusak reputasi atau nama baik orang lain, seperti itu. Terus, nah misalnya menjatuhkan teman saat berjalan di lorong, yes, ada yang anak seperti itu, jegal-jegal seperti itu, bercanda kok Bu. Nah, itu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah untuk kesenangan. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kesenangan tanpa menyakiti orang lain? Nah, saat kita melakukan restitusi, kita lakukan pertanyaan itu pada siswa tersebut. Terus mengganggu teman di kelas, tidak 1-2 orang anak yang kita usir di kelas itu, pasti ada yang mengganggu. Berarti dia perlu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Apakah ada cara untuk memenuhi kebebasan tanpa mengganggu orang lain? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang ini masuk kita 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu saat kita menangani masalah atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Ada 5, yaitu ada posisi guru sebagai penghukum, ada posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, kalau posisi sebagai penghukum, guru akan berbuat menghakim, menunjuk-nunjuk. Misalnya, kamu yang buat dia sakit, kamu yang memukul dia sampai dia mati seperti itu. Itu berarti kita berperan sebagai kontrol sebagai penghukum. Tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, pasti kita ngomongnya gini, ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu kok seperti itu? Nah, itu berarti dia membuat rasa bersalah, anak akan merasa bersalah. Terus kalau sebagai teman membuat alasan, kita membuat alasan, jangan gitu toh, nggak boleh gitu. Kalau pemantau menghitung dan mengukur peraturannya kan, nggak boleh ganggu teman di kelas. Nah, itu berarti kita sebagai pemantau. Nah, tapi yang paling bagus disarankan di sini adalah posisi kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan jika ada anak yang mengganggu teman.
apa yang sudah kamu lakukan dengan halus seperti itu. Jadi kalau hasilnya, kalau guru sebagai penghukum akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Kenapa kamu mukul? Gak usah nunjuk-nunjuk. Pasti anak akan berbohong. Dia loh bu, ganggu aku duluan, walaupun si A ini gak ganggu. Nah seperti itu, si murid ini akan cenderung berbohong untuk menjawab gurunya yang berperan sebagai penghukum. Terus kalau membuat orang merasa bersalah juga begitu, dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Terus kalau sebagai teman dia akan ketergantungan. Terus kalau sebagai manajer dia akan menguatkan pribadinya. Nah, kayak murid, kalau kita sebagai penghukum, biarkan saja. Nanti doaan juga marah-marah lagi. Kalau kayak gitu lagi, dia sudah tahu bahwa saya akan marah-marah kayak gitu lagi, akan diulanginya lagi. Terus kalau sudah merasa bersalah, paling maafkan saya bu, seperti itu. Tapi kalau jadi teman, saya pikir bapak itu jadi teman saya, dia nggak mungkin marahin saya karena dia kan baik sama saya. Tapi kalau memantau, misalnya sudah tidak murid itu tergantung pada dapat bintang, pasti dia berapa banyak bintang yang aku punya ya. Kalau aku melakukan pelanggaran, berarti bintangnya berkurang seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan posisi sebagai manajer, kita akan bisa memperbaiki keadaannya. Kita akan meminta anak untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kita sebagai orang merasa orang bersalah. Terus kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kita sebagai penghukum, ayolah lakukan demi bapak. Itu dari teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang kalau kamu berbuat baik? Kita dari pemantau. Bagaimana jika kamu menyelesaikan masalah ini? Ini yang posisi yang paling disarankan, yaitu manajer. Terus kalau penghukum, kamu pasti selalu yang paling terakhir adalah mengumpulkan tugas. Itu yang penghukum. Selanjutnya masuk ke segitiga restitusi tadi. Jadi saat kita menangani anak yang bermasalah, kita ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi saat ada anak yang nakal, tidak harus kita tunjuk-tunjuk kita menyalahkan dia, tapi pasti kita menstabilkan suasana dulu, menenangkan suasana dulu. Pertanyaannya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Guru pun sering melakukan kesalahan. Jadi dengan begitu anak yang tadinya salah itu tidak terlalu merasa bersalah, dia langsung agak kendor seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini tahap untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif, menguatkan dirinya sendiri. Terus selanjutnya memvalidasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, entah untuk kesenangan, kebebasan, atau rasa ingin dicintai tadi. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada si anak ini tadi, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu kalau misalnya anak ini mendorong temannya, kamu pasti punya alasan kenapa mau melakukan itu. Jadi bukan langsung kita menghakimi dia setelah kita stabilkan semua manusia sudah berbuat salah. Guru juga itu anak akan menguatkan dirinya. Terus ditanya lagi, kamu pasti punya alasan kenapa tadi melakukan itu, seperti itu. Terus ditanya setelah 2 distabilkan identitasnya, terus memvalidasi kebutuhannya, ditanyakan keyakinannya lagi. Nah, apa nilai atau kita keyakinan kelas apa yang telah kita lakukan yang melanggar? Misalnya ganggu temannya berarti tidak menghormati orang lain. Terus apakah kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Solusi apa untuk mengatasi masalah-masalah pribadi? Gitu. Nah, diintervensi aja dia, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah kamu
saat ini sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Maksudnya kalau dia melakukan dengan temannya, apakah selama ini kamu sudah menjadi orang yang dengan temannya? Seperti itu di saat ini harusnya kamu berbuat apa? Terus misalnya saya ingin jadi siswa yang baik bu, terus kapan siapnya? Seperti itu anak akan terpancing memperbaiki dirinya. Nah, sampai di sini kemarin saya juga dapat tugas untuk melakukan restitusi kepada siswa yang melanggar peraturan. Jadi kemarin pas saya masuk kelas 6 itu ada siswa yang tidur. Jadi sebenarnya kami ini belum membuat skenario pelanggaran siswa dan cara menyelesaikannya. Tapi karena kalau membuat skenario siswa harus membuat siswa seolah-olah bersalah kan saya susah. Nah, jadi kemarin itu kebetulan ada anak yang tidur. Nah, kasus pertama Rifki tertidur pada saat jam pelajaran. Nah, dia tidur beneran. Ini dibangunkan. Nah, cara penyelesaiannya bukan saya kamu kok tidur terus atau terus saya siram. Saya mencoba mempraktekkan restitusi yang sudah kami pelajari. Nah, saya melakukan dialog seperti ini. Apakah kamu semua orang pernah berbuat salah? Nah, itu tahu semua orang berbuat salah, seperti itu aja sih. Nah, terus penyebabnya pas saya tanya itu karena tidurnya pengalaman, tidurnya jam 10 malam. Terus saya tanya lagi, terus solusi apa nih agar kamu tidak kesiangan lagi? Saya tidurnya tidak malam-malam bu. Nah, seperti itu. Tidak saya hukum untuk melalui di lapangan atau saya suruh menulis atau tidak. Tapi kami berdialog untuk dia menyadari kesalahannya apa dan mencari solusi untuk masalah kesalahan yang dia lakukan tadi. Kesalahan dia karena tidur, karena tidurnya pengalaman. Nah, dia solusinya katanya dia menawarkan bahwa dia tidak akan tidur lagi terlalu malam. Dialognya itu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi budaya positif. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nuriati Sandagang. Saya sekarang mengajar kelas 1 SDN 1 Sumber Agung. Di sini saya menanggapi dari diseminasi positif dari rekan kami, Ibu Yekti Andaniwari, calon guru penggerak angkatan 11.
Nah, di sini kami banyak hal yang bisa kami terapkan di dalam kelas sehari-hari. Di antaranya, yang pertama yakni membuat kesepakatan kelas, kemudian menangani masalah pembelajaran melalui segitiga restitusi, sehingga sangat membantu kami di dalam menyelesaikan masalah di dalam kelas. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi bangun jam berapa? Jam 5, jam 4. Pas bangun tidur, apa yang kamu pikirkan? Bangun tidur langsung mau ke sekolah atau bangun tidur sholat dulu, mandi dulu? Sholat dulu, mandi dulu. Membersihkan tempat tidur, oke, good. Jadi kelas kita ini kelas baru di kelas 3. Jadi ada hal-hal yang belum kita sepakati bersama, ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran di tahun pelajaran baru, kita menyepakati keyakinan kelas. Ini namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan itu apa? Ada yang tahu nggak? Kelas tahu kelas? Kelas apa kelas? Kelas adalah tempat tempat kamu belajar, tempat berkumpul sama teman, ya. Jadi kalau keyakinan kelas, jadi mari kita sepakati hari ini apa saja yang kita lakukan di kelas, ya. Kamu tahu ini siapa? Puan sebagai guru pintar. Kalau kamu namanya siapa? Sylvia sebagai murid. Jadi kalian di sini kelas 3 semuanya sebagai murid. Di kelas bisa belajar kalau ada guru, ada murid. Kalau ada gurunya ada, nggak ada muridnya bisa belajar nggak? Ya. Guru ngapain kalau nggak ada muridnya? Kalau ada muridnya nggak ada gurunya, belajarnya gimana? Ya kan? Harus saling melengkapi. Ada gurunya, ada muridnya, tapi ruang kelasnya nggak ada, susah nggak? Ya. Terus ada gurunya, ada muridnya, ada ruang kelasnya, tapi nggak punya alat tulisnya, bisa nggak? Oke, kamu tahu guru, tahu teman-temannya. Jadi untuk keyakinan kelas ini, Ibu mau bertanya sama kalian, seberapa jauh pengetahuan kalian tentang tugas bu guru? Tugas guru itu apa? Ada yang tahu? Ayo silakan ke depan. Oh, sambil perkenalkan namanya siapa? Siapa namanya? Yang keras biar terdengar. Tugas guru untuk mencatat nilai murid, betul? Tepuk tangan buat Johnson. Mencatat nilai murid. Ada lagi yang tahu tugas guru? Ayo, silakan ke depan. Semuanya harus bisa maju. Ayo, kenalkan dulu. Itu kan belum kenal namanya siapa. Gak usah cepet-cepet. Salwa, ya. Tugas guru apa? Mengajarkan
mengajarkan muridnya, betul? Tepuk tangan buat Salwa. Ibu terus mengajar ya. Mengajar. Yuk, ada lagi tugas guru.